Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Dan ini adalah kasihkan PJBL kami. Kaum penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di dalam bidang pendidikan. Namun, kenyataannya, kaum penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dan juga hambatan dalam mengakses fasilitas umum, layanan publik, serta kesempatan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial. Bahkan, tertulis di Quran Surat An-Nur ayat 61 dan di Alkitab Yohanes 9 ayat 2-3 yang bermakna bahwa hak penyandang disabilitas itu sama seperti manusia normal lainnya. Sehingga, dalam memperlakukan penyandang disabilitas pun harus sama. Tapi, apakah mahasiswa UPN Veteran Jakarta sudah merasa puas dengan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus? Ini kata mereka. Di sini ada Kak siapa dengan fakultas apa dan jurusannya? Nama aku Sasha dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Halo semua, kenalin nama aku Jelita dari Fakultas Ilmu Kesehatan dari S1 Fisioterapi angkatan 2022. Oke, nama gue Rafael. Gue Rafael Roberto Selitonga. Gue dari angkatan 23 jurusan hukum. Aku Sylvia Caroline Huta Barat, biasa dipanggil Caroline. Aku jurusan Ilmu Komunikasi dari FISIP. Oke, halo Kak. Pertanyaan pertama, gimana sih di mata Kakak fasilitas di UPN kira-kira udah bagus belum sih secara keseluruhan? Untuk secara keseluruhan menurut aku udah sangat berkembang dari aku pertama kali masuk di sini, udah jauh sangat berkembang. Kalau menurut aku secara keseluruhan tuh udah oke ya, karena kita tuh kalau misalnya belajar tuh nggak ada yang namanya kepanasan, karena di sini tuh kelasnya tuh AC-nya tuh oke banget. Terus kalau misalnya kita agak ada kelas nih, gapnya tuh lama, kita bisa di sini dulu di Selasar FEB. Terus parkirannya juga luas dan udah ada parkiran baru kan. Untuk sejauh ini udah cukup sih, tapi kalau dibilang sempurna sih masih belum banget sih. Karena masih ada beberapa banyak kekurangan. Ya itu sih kalau menurut gue. Kalau misalnya menurut aku sih kalau untuk dari belajar mengajar itu kalau di Vikes udah oke karena AC-nya udah bagus dan kita nggak kepanasan yang lainnya ya. Cuma kalau misalnya untuk proyektor sih masih banyak banget yang gambarnya tuh nggak jelas, ngeblur dan ya masih proyektor lama gitu deh intinya. Sebelumnya nih, kakak itu udah tahu belum tentang keramahan fasilitas terhadap kaum difabel ini? Oke, untuk keramahan fasilitas kaum difabel aku udah cukup sedikit tahu sih. Ya di halte busway gitu ya, halte busway ada tangga yang memang khusus datar gitu, kemudian juga di mall-mall biasanya ada, dan juga salah satu yang pernah aku lihat juga ada di FISIP kayak gitu. Ada beberapa sih, kayak misalnya yang di Ucok itu kan ada kayak turunan gitu, ada gambar kursi rodanya buat disabilitas. Tapi belum, kalau gue lihat belum merata secara luas, karena kalau gue di Fakultas Hukum sendiri belum ada kayak fasilitas yang kayak gitu yang buat memadai buat orang-orang disabilitas. Jadi udah ada tapi belum merata lah ya, belum sempurna ya. Oh ya, aku udah tahu. Terus menurut kakak fasilitas yang ada di UPN ini udah cukup ramah kah sama teman-teman disabilitas atau belum? Kalau menurut aku belum ya, karena kalau misalnya ada sih ada, cuma menurut aku belum cukup karena buat yang penyandang disabilitas tuh kalau buat naik ke kelas tuh masih agak sulit karena di sini cuma ada tangga, dan buat tunanetra di sini belum ada guiding block-nya. Oke, kalau boleh kita bandingin dari aku pertama kali masuk di UPN VJ, sebenarnya dulu itu untuk disabilitas itu aku sangat minim melihatnya, bahkan hampir tidak ada. Tapi melihat beberapa tahun setelahnya, ya saat ini aku lihat di gedung FISIP sendiri yang A itu dia sudah ada, tapi sayangnya kalau yang untuk B itu belum ada gitu. Dan untuk fakultas-fakultas lain kebetulan aku belum cek, jadi aku lihat bahwa UPN VJ sendiri sudah cukup baik untuk melihat bahwa pentingnya fasilitas disabilitas bagi mereka. Kalau misalnya aku bikin perbandingan antara di UPN VJ Pondok Labu dan juga Limo ya. Kalau misalnya aku dengar di sini tuh udah ada kamar mandi untuk kaum disabilitas ya. Kayak ada beberapa yang ada di kamar mandi gitu. Kayak ada logonya kalau untuk kaum disabilitas yang lainnya. Kalau misalnya di Limo sendiri nggak ada.
gitu. Jadi nggak ramah sama sekali sih. Belum sih. Menurut gue belum banget ya, karena perlu ada perkembangan dan pembangunan lebih lanjut menurut gue. Oke, pertanyaan terakhir. Ada saran nggak atau harapan bagi gedung UPN-VJ tersebut? Ada dong, apalagi kan nanti lagi ada banyak maba tuh masuk, pasti kan makin rame ya. Jadi dari segi fasilitas, menurut gue harus ada banyak pembangunan lagi yang harus dilakukan oleh rektor. Ya, jadi pasti harus berkembang lah dalam hal pembangunan itu. Kalau menurut aku sih boleh kayak misalnya pasang lift, cuma itu terlalu berat ya mungkin. Mungkin yang lebih simpelnya dimulai dari guiding block itu. Oke. Tentunya harapannya sangat banyak ya untuk UPN ini semakin maju ke depannya, terutama untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi mahasiswa dan mahasiswinya. Apalagi kita ini harus menunjung dan menyamaratakan semua kalangan ya, semua golongan, baik dari kaum disabilitas maupun dari kaum-kaum yang lainnya. Menurut aku masih belum cukup karena kita kan saat ini udah berkembang ya, gedungnya udah tidak hanya satu, khususnya di FISIP sendiri. Di sekarang ini udah ada FISIP A dan FISIP B, dan yang aku lihat di depan aku ini, aku belum melihat bahwa untuk tangga ke atas untuk teman-teman disabilitas itu belum ada akses yang khusus untuk disabilitas tersebut. Jadi mungkin boleh dikembangkan lagi, dibuat lagi lebih mudah, mungkin bisa ditambahkan lift khusus untuk mereka, karena dilihat bahwa aktivitas belajar mengajar di gedung B ini juga banyak gitu. Selain pengumpulan data melalui wawancara, kami telah menyebarkan kuesioner dan telah diisi oleh 51 mahasiswa aktif UPN-VJ. Pada kuesioner tersebut, mereka memberikan nilai rendah bagi fasilitas untuk disabilitas. Hal ini membuat tim peneliti melakukan observasi langsung pada lapangan. Hal yang tim peneliti dapatkan adalah terdapat tangga pada hampir seluruh gedung fakultas yang bisa menyusahkan penyandang disabilitas, pengguna kursi roda, ataupun GERD. Dan terdapat beberapa lift di beberapa gedung seperti FK, tetapi lift ini tertulis digunakan untuk dosen dan alat medis. Selain itu terdapat jalan rem ataupun jalan landai untuk mengakses seluruh gedung, tetapi tidak ada pada area kantin. Selain itu terdapat tiang yang mengganggu jalannya pengguna kursi roda untuk mengakses gedung perpustakaan. Terakhir, tidak ada guiding block pada area kampus ataupun huruf Braille pada tiap ruang untuk membantu tunanetra mengidentifikasi jalan dan ruangan. Dari penelitian ini, saya belajar mengenai tentang inklusivitas, belajar cara bekerja dalam suatu kelompok, dan saling menghargai. Lalu yang saya rasakan dalam penelitian ini adalah menyenangkan dan seru karena saya bisa mengetahui dan mengenal kampus ini lebih dalam. Hal yang saya dapatkan dari penelitian ini, saya belajar cara untuk memanage waktu dan teamwork yang bagus, serta pembelajaran penting yang saya dapatkan juga, saya lebih aware terhadap inklusivitas bagi disabilitas. Itu merupakan hal yang penting karena mereka juga berhak untuk menimba ilmu seperti mahasiswa pada umumnya. Sangat senang bisa mengikuti penelitian kampus saya sendiri. Dari penelitian ini saya belajar mengenai kerja kelompok, manajemen waktu, dan tentang fasilitas disabilitas. Berdasarkan dari penelitian yang sudah kita lakukan, bahwa lingkungan UPN Veteran Jakarta masih belum ramah terhadap kaum disabilitas. Contohnya, belum ada lift dan kamar mandi khusus disabilitas merata di seluruh bangunan UPN Veteran Jakarta, maupun guiding block belum terlihat di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta. Menurut kelompok kami, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan pendidikan mereka. Ini merupakan bagian akhir dari Project Based Learning kelompok 3. Kiranya dari video ini kita bisa sama-sama belajar mengenai pentingnya aksesibilitas dan juga inklusivitas dalam dunia pendidikan dan juga termasuk di lingkungan universitas. Kami segenap dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.